Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita diberi kesempatan kesehatan yang baik untuk bersama-sama mengikuti bincang-bincang santai di Makassar City Heritage sesi kelima yang kita beri topik rupa-rupa perahu orang Makassar, yang mana pada malam hari ini yang bertindak sebagai pemantik bincang yaitu saudara kita Aspar Daimbeta. Sekarang beliau ini berada di Kalimantan Utara, jadi lewat silaturahmi kita ini luar biasa karena kita bisa tersambung ke seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, serta saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, seperti biasa, beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam berdiskusi bincang-bincang santai ini, bahwa narasumber yang kita undang ini bukanlah berlatar belakang sejarawan, apalagi keilmuan sebagai sarjana sejarah dan seterusnya, tetapi lebih kepada pemerhati sejarah dan budaya yang selama ini terlibat serta dalam komunitas pemerhati sejarah dan budaya, khususnya budaya Makassar. Jadi justru yang narasumber adalah kita semua para peserta yang saling melengkapi, saling memperkaya, yang tujuannya adalah untuk memberikan edukasi dan pencerahan kepada generasi muda kita sebagai pelanjut lestarinya budaya kita ya. Saya kira semua sejarah dan budaya yang ada di Nusantara ini yang menjadi penopang dari lestarinya budaya nasional kita. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk lebih jauh, perlu juga kami sampaikan bahwa di dalam berdiskusi tentu saja etika dan sopan santun kita utamakan. Yang kedua adalah kita menjaga agar suasana tetap kondusif, karena di antara peserta ini biasanya ada juga anak remaja yang berkategori anak 18 tahun ke bawah. Jadi diharapkan kita memberikan tetap menjaga agar suasana tetap kondusif sehingga anak-anak kita yang ikut juga menyimak diskusi kita ini itu tetap dalam suasana nyaman dan aman. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar, jauh sebelum Kesultanan Gua Tallo mencapai puncak kejayaannya pada abad 16 dan ke-17 dengan predikat sebagai kerajaan maritim atau Kesultanan Maritim, sesungguhnya orang-orang Makassar sudah melakukan perjalanan melintasi lautan hingga ke Semenanjung Melayu. Tercatat beberapa riwayat pelayaran tersebut dalam Lontara Paturioloang dan Lontara Bilang Kerajaan Gua Tallo. Salah satunya dikatakan bahwa Karai Lampas Saileh itu sudah merambah sampai ke Semenanjung Malaya, Malaysia kini, itu pada tahun 1400-an. Lalu kemudian Raja Tallo kedua, Turilabu di Serua juga melakukan hal yang sama, itu sudah sampai juga ke Sumatera, Melayu, dan seterusnya, melakukan petualangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga perjalanan mengarungi lautan itulah yang kemudian menanamkan akar budaya kebaharian bagi orang-orang Makassar. Nah, sehingga dalam perjalanan waktu kemudian ternyata banyak sekali mewarisi beragam jenis dan bentuk perahu yang dimana perahu itu sebahagian kecil memang masih bisa dilihat hingga saat ini, tetapi sebahagian besarnya itu lebih banyak yang sudah tidak bisa dilihat lagi.
kita hanya bisa menelusuri jejaknya melalui museum-museum dan manuskrip di beberapa tempat seperti di luar negeri ataupun di beberapa naskah-naskah kuno ya, baik yang ada ditulis oleh orang Belanda maupun yang didokumentasikan oleh museum-museum di Belanda. Bapak Ibu sekalian, sehingga itulah yang memicu kita di Makassar City Heritage untuk mengangkatnya sebagai satu topik untuk kita diskusikan bersama, bincang-bincangkan bersama untuk perkaya wawasan kesejarahan kita tentang kebaharian kita. Bapak Ibu sekalian, serta hadirin yang saya hormati, sebagai informasi awal juga yang perlu kami sampaikan bahwa kalau kita bicara Goa Taluk di masa lalu, itu betul adalah merupakan salah satu kerajaan atau kesultanan yang berbasis maritim. Tetapi perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, terutama yang di luar Sulawesi Selatan, saat ini Kabupaten Goa itu tinggal hanya memiliki kurang lebih 100 meter garis pantai. Jadi bisa dibayangkan bekas kerajaan maritim yang menguasai lautan hingga ke mancanegara sana dan seterusnya. Tetapi hari ini tinggal mewarisi kurang lebih 100 meter garis pantai yang masuk dalam wilayah Kabupaten Goa. Nah, sehingga sekali lagi ini juga memicu kami untuk mengangkat lagi warisan sejarah budaya dalam hal kemaritiman yang ditinggalkan oleh kerajaan Goa Taluk itu, berupa perahu dan apapun namanya itu, kita sebut dengan kapal atau apapun namanya itu, yang ternyata di masa lalu itu jumlahnya lumayan banyak. Tetapi sekali lagi hari-hari ini yang kita bisa dapati adalah hanya sebahagian kecilnya. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan pemantik bincang-bincang kita pada malam hari ini, yaitu saudara kita Aspar Daimbeta, mungkin sekitar 20 sampai 25 menit untuk menyampaikan paparan awalnya sebagai pemicu, dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian dipersilahkan untuk menyampaikan apa pandangan-pandangannya, pertanyaan, kemudian klarifikasi dan seterusnya, yang saya sampaikan bahwa di antara kita ini siapa saja bisa menanggapi dan siapa saja bisa memberikan pendapat. Karena sekali lagi saudara kita Aspar Daimbeta ini hanya sebagai pemicu perbincangan, bukan sebagai narasumber utama yang mana kebenaran tunggal datang dari narasumber. Enggak. Beliau sekali lagi bukan narasumber, tetapi pemantik terjadinya perbincangan tentang rupa-rupa perahu peninggalan dari sejarah orang-orang Makassar ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pada saudara Aspar Daimbeta untuk menyampaikan pokok-pokok materinya kepada kita semua. Silakan. Siap, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Langsung saja. Ya, silakan Daimbeta. Siap. Baru dibuka nih data. Oke. Ya. Ya, silakan Daimbeta. Yeah. Separat berapa? Hah? 5, goceng. Kurang bagus, coba kita aja dulu. Tapi kita aja dulu. Iya. Jadi yang untuk PDF kita tapi yang ya.
Yang ini. bentuk PDF kita. Oh, yang PDF ya. Tapi Siap. ini sama aja nih sebenarnya. Oke. Yang model-model perahu kita belum bisa dibuka ya. Bentar. Tapi kita atau kita aja dulu yang sampaikan tadi. Ini kan? Ya, ya. Ya, Ya, oke ini. siap. Ya. Ya. Ini lepa-lepa. Lepa-lepa ini model perahu Makassar. Jenisnya tipe perahu angkutan penumpang. Penumpang jarak dekat. Jarak dekat. Terinventaris di Museum Belanda pada 1 Februari 1931. Lepa-lepa ini juga ini selain penumpang, ini juga muatan barang dengan skala kecil. Lanjut kita. Nah, lepa-lepa ini khusus penangkap ikan ini. Terinventaris di Museum Belanda 1 November 1880. Sebagai informasi, Museum Nasional Belanda berdiri pada tahun 1789. Artinya setahun berdiri museum di Belanda, tersimpan sudah perahu lepa-lepa ini. Lanjut kita. Ini tipe gua lepa-lepa Palewai-Wali, perahu penangkap ikan. Terinventaris 27 Agustus 1894. Untuk lepa-lepa jenis goa ada tiga jenis. Salah satunya ini lepa-lepa Palewai-Wali. Lanjut kita. Ya, ini lepa-lepa tipe kedua, perahu penangkap ikan. Terinventaris 27 Agustus 1894. Lanjut kita. Lepa-lepa Padari, perahu penangkap ikan. 27 Agustus 1894. Ini tipe ketiga nih. Lepa-lepa dari dua. Lanjut kita. Sope. Ini perahu nelayan dari Makassar, Kota Makassar. Terinventaris 1 November 1880. Ini untuk jenis perangkap ikan ini nelayan. Lanjut kita. Sope bonding ya. Sope sendiri ini ada tiga, cuma saya buka kemarin. Sope labu ini tidak bisa muncul gambarnya. Jadi tinggal dua aja nih, sope bonding. Perahu tipenya untuk tujuannya perahu penangkap ikan dari Makassar, terinventaris 1 Januari 1959. Berarti tipe terakhir ini, milik terakhir. Nah, palari, perahu angkutan dagang atau kargo lah untuk saat ini. Dari Goa, terinventaris 27 Agustus 1894. Sebagai informasi, perahu ini telah tercipta era Raja Goa ke-10. Karena itu Tunapilangga pada masa pemerintahan 1646 sampai 1665. Lanjut kita. Pajala, perahu penangkap ikan dari Makassar,
Terpentaris 1 November 1880. Ini khusus nelayan juga ini. Lanjut kita. Pajala ya, ini generasi terakhir ini 1931, tipenya juga sama dari Makassar. Lanjut kita. Pajala Jawa, perahu penangkap ikan dari Goa 27 Agustus 1894. Sekedar informasi, Pajala Jawa ini bukan dari Jawa, tapi berbahasa Makassar. Pajala Jawa artinya tipe perahu pajala biasa. Lanjut kita. Nah, pajala Lompo, ini ukurannya lebih besar daripada pajala Jawa tadi, yang lebih sederhana. Ada 2 tipe nih, perahu penangkap ikan. Terpentaris 27 Agustus 1894. Lanjut. Bilolang, perahu penangkap ikan dari Makassar 1 September 1864. Ini mantap ini, kayak permulawan ini. Lanjut. Birowang, perahu penangkap ikan. 1 Februari 1931. Ya, selamat. Lanjut. Nah, ini perahu Sombala Pinisi untuk tujuan komersial dagang. Dari Makassar, Terpentaris 1 Januari 1959. Ini sudah merdeka ini dengan bendera merah putih. Jadi untuk informasi, namanya Pinisi itu bukan badan kapal, tapi Sombala atau dalam arti bahasa Indonesia layar. Jadi layarnya itu yang bernama Pinisi, bukan badannya. Lanjut. Bilu, perahu transportasi air. Terpentaris 27 Agustus 1894. Dari layarnya ini sekarang mirip ini layar Pinisi, cuma 5 layar aja ini. Kalau Pinisi 7 layar, berjumlah 7 layar, ini 5. Lanjut kita. Ini perahu Binta, ini untuk penyergapan dalam bajak laut. Terpentaris 1 Februari 1931. Lanjut. Banawa, ini perahu khusus ini untuk angkutan ternak, terutama sapi dan kerbau. Dari Goa, Terpentaris 27 Agustus 1894. Lanjut. Nah, ini perahu ternak juga di Museum Belanda. Nama ini tidak disebutkan tipe jenis apa, cuma fungsinya untuk perahu ternak dan unggas macam bebek, ayam, dan sejenisnya. Terpentaris 1 Februari. Ini ekspedisi nih. Ekspedisi. Ya, lanjut kita. Padewakang dengan nama kapalnya Nur Al-Marege. Ini jenis tipe Padewakang. Kalau tidak salah 2019 kemarin ada ekspedisi dari Makassar ke Australia dalam rangka mengenang masa lalu perdagangan teripang antara orang Makassar dengan orang Marege, aborigin, penduduk asli Australia. Bepore 1777. Sebelum tahun 1770, setidaknya 1770 sudah berlangsung perdagangan antara orang Makassar dengan orang aborigin di Australia. Lanjut kita. Ya, dah. Ya, jadi kurang lebih yang diidentifikasi oleh Daeng Peta itu 21 jenis perahu peninggalan warisan budaya yang pernah aktif digunakan oleh masyarakat. Tentu saja bukan hanya di orang-orang Makassar, tetapi
saya kira apa namanya, di seluruh Sulawesi Selatan itu juga menggunakan ini, karena di belakangan, abad-abad belakangan ini juga banyak ditemukan di pelabuhan-pelabuhan di Parepare, di Mandar dan seterusnya. Kecuali Sande ya, memang Sande ini memang tidak ada jejaknya pernah digunakan oleh orang-orang Makassar, karena Sande yang kita ketahui memang berada di Mandar sana. Nah, 21 perahu ini sebagaimana yang saya sampaikan di awal, yang bisa kita saksikan saat ini itu bisa dihitung jari saja yang kita bisa saksikan. Bahkan pinisi yang sekarang ini yang paling populer pun sebenarnya itu sudah merupakan modifikasi atau penyesuaian dengan zaman ya. Tetapi tentu saja cikal bakalnya itu berasal dari jenis-jenis perahu yang ada ini. Dan sebagai tambahan, beberapa jenis perahu ini kemudian juga digunakan oleh kerajaan Gua Talo yang diperuntukkan sebagai angkatan laut untuk melakukan baik itu ekspedisi memperluas pengaruh maupun siar Islam ya, sebagai kesultanan yang menyiarkan Islam di beberapa tempat di Jazirah Timur Nusantara ini. Apa namanya, di beberapa catatan juga ditemukan di manuskrip riwayat raja-raja Goa yang melakukan perjalanan ke Buton, ke Ambon, ke Sumbawa, ke Flores, bahkan ke Australia dan seterusnya, itu juga dicatat dengan menggunakan beberapa jenis perahu ini. Di mana bahkan jumlah pendayung pun bahkan disebutkan bahwa untuk kapal ini itu jumlah pendayungnya sekian. Yang misalnya Sultan Hasanuddin, Sultan Malikus Said, Sultan Mudaffar, Karim Patinggaluan dan seterusnya ketika melakukan ekspedisi dan memperluas pengaruh Kesultanan Gua Talo, itu juga menggunakan kapal-kapal ini yang dimodifikasi untuk kebutuhan angkatan laut yang mendukung apa namanya, kemajuan kerajaan Gua Talo pada saat itu. Nah, saya kira ini sebagai pengantar dari Aspar dan Beta, dan selanjutnya saya mengundang kepada Bapak Ibu sekalian untuk berkomentar, dan sekali lagi di antara kita ini bebas untuk saling menyampaikan pendapat, karena sekali lagi sifatnya kita ini adalah bincang-bincang ya, bincang-bincang santai untuk saling memperkaya hasanah, dan boleh jadi ke depan ada rekomendasi, ada apa namanya, keinginan untuk membangun komitmen dan apa, memberikan usulan kepada pemerintah untuk apa namanya, kembali menghidupkan sejarah bahari ini untuk pendidikan kesejarahan di negeri kita ini ya. Oke, saya undang yang pertama adalah Mbak Sekar. Silakan Mbak Sekar. Ya, buka mic dan video. Sebentar. Oke. Deng Gajang, saya ingin bertanya karena tadi kan hanya fotonya ya, tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai perbedaan masing-masing perahu. Sebetulnya saya ingin tahu lebih jauh sih, misalnya bahan pembuat perahunya seperti apa. Kemudian adakah penjelasan mengenai tradisi yang terkait dengan pembuatan perahu-perahu tersebut? Itu saja. Jadi kalau tadi layarnya kita bisa lihat kan secara foto gitu, tapi lebih detail lagi tidak ada penjelasan gitu loh. Boleh dibantu atau ada yang tahu seperti apa detailnya? Ya, jadi ini kita apa namanya, simpan ya. Nanti akan ada komentar dari yang lainnya tentang riwayat pembuatannya dan seterusnya kan. Satu pertanyaan. Itu. Yep. Jadi ada yang resen, nanti resen dulu Pak Dokter. Ini ada udah 2 sebelumnya nih. Saya persilakan dulu yang resen kembali ya. Nanti sebentar Mbak Sekar akan menggelinding dalam diskusi kita. Daeng Irate silakan. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Waalaikumsalam. Sahabat Namko semua, saya melihat ini gambar, ya ini kita ini sebenarnya menjadi sebuah informasi yang terbaru bagi sebagian masyarakat, dan mungkin juga saya secara pribadi ada beberapa yang saya tidak tahu bahwa secara spesifik bayangannya seperti apa. Cuma saya ingin sampaikan, barangkali bagusnya ini, ya, mungkin foto-foto atau koleksi ini tentu akan lebih bagus kalau misalnya pihak pemerintah, dalam hal ini apakah pihak provinsi itu ada arsip-arsip yang akan bisa disediakan di, misalnya di Benteng Sumba Opu, Benteng Rotterdam, ataukah di museum-museum yang bisa dijadikan sebagai referensi bahwa inilah bentuk kejayaan dari suku Makassar dengan perahu-perahunya. Itu yang pertama. Tolong volumenya lebih besar, Pak. Perlu sekali. Yang kedua, mungkin ada informasi sama dengan mungkin ada informasi bahwa sentra pembuatan perahu sebenarnya ini pada itu sebenarnya letaknya di mana? Itu barangkali menjadi menjadi perlu pembicaraan dengan kita, karena kalau kita lihat ini model-model perahu itu tentu kan ada beberapa mungkin juga jenis kayu segala macam, tapi sentra pembuatannya pada masa-masa kerjaan itu seperti di mana? Itu barangkali yang barangkali ceritanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita cukupkan 3 dulu ya. Ini ya, Saukanto, silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tabe ingin bertanya sebagaimana yang telah dibahas tadi. Memang beberapa jenis-jenis kapal itu memang masih baru buat kita. Ada beberapa jenis kapal yang memang baru malam ini, secara pribadi saya juga tahu. Tetapi yang ingin saya tanyakan di sini bahwa bagaimana dengan status keberadaan kapal Gale? Kayaknya tadi tidak disebut. Apakah memang asli produk asli Goa atau Makassar atau bagaimana? Nah, memang kalau ada, lalu bagaimana dengan keberadaannya saat ini? Kemudian dengan selain itu kan ada juga kapal yang dikenal dengan nama kapal Jaloro. Itu hari ini kebetulan yang masih dipakai di sekitaran Mangramang. Apakah memang juga asli produk Makassar atau dari suku lain? Kemudian yang ketiga adalah jenis kapal Katinting. Apakah juga adalah asli produk Makassar atau Goa atau dari lain? Kebetulan bukan hanya digunakan di sekitar perairan Sulawesi, tetapi juga dipakai oleh orang-orang Bajo, bahkan orang-orang pelaut Galela, pelaut-pelaut Raja Ampat, kemudian juga dipakai oleh orang-orang Halmahera. Kemudian yang kedua adalah ketika pelaut Makassar sampai di Australia, itu kapal penangkap teripang, itu jenis kapal apa yang dipakai oleh pelaut-pelaut kita? Itu saja untuk bincang-bincang kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Saya kira kita tampung dulu yang 3 ini ya, karena poinnya udah banyak. Jadi sekali lagi bukan hanya Daeng Beta yang mensapu bersih ini pertanyaannya, karena ini akan bergulir di antara kita ini. Dan kalau ada Bapak Ibu sekalian yang memiliki referensi, memiliki informasi tentang pertanyaan-pertanyaan dari ketiga teman kita ini, silakan aja ya Resen untuk menyampaikan. Bisa saya coba dari jaga. Oh ya, oke. Pak Dr. Samsul Bari, silakan. Oh ya, sedikit saya kira ya, pertanyaan yang terakhir, ya pertanyaan terakhir yang ketiga, saya kira itu Katinting. Menurut saya Katinting itu cuma perkembangan namanya Katinting itu sebenarnya dilihat dari mesinnya, itu bunyinya tik tik tik, itulah yang menjadi berkembang. Jadi sebenarnya semua apa yang Joloro itu perkembangan semua dari perahu yang awal. Cuma yang menjadi masalah menurut saya, Pak Dagayang, saya juga mau tahu itu apa namanya, di periode itu setiap pergantian dari awal itu berapa tahun. Nah sekarang kenapa diganti? Itu menjadi, saya kira mungkin yang perlu diketahui kalau kita mau melihat bagaimana perahu ini sebenarnya disusun terstruktur sehingga nanti anak-anak kita tahu bahwa oh pertama perahunya orang Makassar ini, tahun begini, ada periodenya sehingga diganti. Kenapa diganti?
ada kemungkinan begini, seperti yang terjadi di pertanyaan tadi Ibu yang pertama, itu ada apa namanya pergantian nama perahu itu karena ini apa namanya pembuatan perahu ada semacam persoalan bahan baku seperti yang terjadi di Bira. Itu dulu kebanyakan bahan baku utamanya itu dari Tenggara. Tapi setelah berkurang, ngambil di Kalimantan, ngambil di Palu, itu karena Tenggara sudah tidak sanggup mensuplai ini, akhirnya pergantian itu bahan baku memang menjadi masalah. Sekarang ada apa namanya Bulukumba itu setelah finish dijadikan apa namanya heritage dunia, apa namanya warisan budaya tak benda sudah diakui dunia, itu ada pencanangan pemerintah itu menanam pohon. Membuat undang-undang bagaimana bahan baku ini bisa didapat di Sulawesi Selatan, khususnya Sulawesi Selatan. Jadi yang intinya tadi menurut perkembangan saya apa namanya yang Bapak bilang tadi bahwa ada apa namanya ada semacam perubahan nama itu Ketinting itu perahu di belakang sebenarnya karena dia sudah pakai mesin dibilang Ketinting. Yang kedua, Jolok juga begitu. Sebenarnya itu kapal BC semua. Satu lagi terakhir, Jaga saya mau tanya juga, kenapa mungkin ada juga yang punya representasi, kenapa tidak ada nama Biseang di situ? Padahal Makassar aslinya itu nama perahu itu kan Biseang, bukan Lepa, bukan apa. Biseang karena kalau Lepa itu bahasa Mandar juga. Saya kira itu udah sedikit Jaga jam masukan saya mungkin saran juga dan ada pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Dr. Samsul Bahri. Saya undang DM Beta dulu untuk menyampaikan klarifikasinya beberapa pertanyaan ini. Silakan DM Beta. Ya, mungkin yang pertanyaan yang ketiga kita. Ya. Nah, yang ditampilkan malam ini Museum Nasional Belanda saja. Adapun Gerlek, Joloro, dan sejenisnya maupun Patorani tetap eksis di Makassar, terutama Patorani. Untuk Gale sendiri itu sudah terpakai dan arsipnya ada di arsip ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Kalau tidak salah tahunnya 1930, berdampingan sama perahu Benawa. Ada di ini bisa dibuka di arsip ANRI Jakarta. Lanjut untuk jenis kapal apa saja dari ini berbagai tipe, ada Padewaka, ada Palari, bahkan Benawa, tergantung apa tujuannya mereka. Kalau dia membawa ternak macam kayak kerbau kan masih banyak sekarang di Australia. Nah, dia bawa perahu Benawa. Kalau untuk ngambil teripang, dia bawa Padewaka atau Palari. Kalau dia bawa pernak-pernik, ya bisa juga dibawanya macam Patorani. Mungkin itu kita. Ya, kemudian yang perlu kita pahami bersama bahwa ternyata setelah kita mengamati informasi dari masa lalu ini, lalu kemudian kita lihat fakta-fakta di kekinian, itu ternyata ada evolusi. Jadi pertanyaannya Pak Dokter yang terakhir ini ya, siklus pergantian itu ternyata secara alamiah terjadi evolusi. Yang mana akhir-akhir ini kan semuanya sudah memakai mesin kan. Nah ini semua kan yang tradisional. Yang belakangan yang kita kenal ini Ketinting ya itu karena ada mesin tik tik tik. Kemudian Jolor itu juga sudah pakai mesin ya. Nah itu jadi ternyata perahu-perahu ini itu juga memiliki evolusi dari zaman dulu sampai sekarang ini. Jadi wajar saja kalau sebagian besar ini sudah kita tidak lihat lagi hingga kini karena masanya memang sudah lewat, sudah tidak pas untuk digunakan saat ini ya, karena produk-produk asli dari perahu ini kan tidak pakai mesin. Nah sekarang ini sudah pakai mesin semua jadi namanya pun disesuaikan. Kira-kira seperti itu. Nah, saya kira masukan dari Daingrate, mudah-mudahan ada pihak pemerintah yang
mendengarkan ini, sehingga kita bisa berdialog dengan beliau-beliau, yaitu bagaimana caranya supaya ini semua dilestarikan, ya minimal sebagai bahan edukasi di museum-museum yang ada di Sulawesi Selatan, ya, karena sekarang ini memang praktis hanya beberapa buah aja ini yang ada di museum, ya. Nah, saya kira dari Beta bisa menyinggung sedikit dari manuskrip tentang pembuatan perahu di zaman Tuni Palangga, ya, yang kutipan manuskrip bersamaan dengan Pauter apa segala macam itu. Yap. Dimulainya teknologi pada saat itu. Apa kata lontaranya di situ? Mungkin ada di PDF Teta. Iya, yang tadi, yang apa namanya, yang ada lontar jangan-jangannya tadi. Mana dia? Nah, itu kan informasi dari manuskrip yang kemudian menggambarkan bahwa oh ternyata memang ada sentra pembuatan kapal-kapal ini di wilayah Tallo pada zaman itu, karena terbaca di manuskrip kan. Saya kira bisa DMBT bisa kembali membaca itu. Iya, minne karang apa? Mana itu manuskrip itu? Di masa Tuni Palangga manuskripnya. Siap. Ah, ini. Itu ia tompa uru masuro mangale tumak kajanangan anak burane pade dek basi itu. Kemudian diterjemahkan. Terbaca di layar Teta. Pade dek bulaing, Pandrita Wala dan seterusnya. Pandrita Biseang, Parau, Patiri, Pagurinda, Palari, Pauteri. Nah itu, ini kan di masa Tuni Palangga, ya, Raja Goa ke-10, 1546 ya, 1546, 1565 ya. Itu. Nah, sehingga di apa namanya, beberapa ini juga bisa ditelusuri di manuskrip Lothar Paturioloang sebagai data primer yang kita sama-sama baca di Kerajaan Goa. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin, ya silakan. Mungkin yang tadi tentangnya yang kutipan tadi di Lombok, Pandrita ya, Palari. Jadi pada zamannya itu ada pandai ahli Pandrita perahu, sudah ada ahlinya, sudah disuruh sama sang raja. Bersamaan terbuatnya perahu Palari. Itu aja kita. Ya. Ya, jadi untuk menjawab sentra pembuatan perahu ini di jejaknya di Kerajaan Goa itu ada catatan lontarannya, yaitu di masa Raja Goa ke-10 ya, Tuni Palangga. Di situ memang disebutkan bahwa Pandrita Biseang itu sudah ada ya. Parau, Patiri, Pagurinda, Palari ini semuanya ini keterampilan teknis untuk pertukangan. Jadi untuk bahasa kita sekarang ini ya para insinyur lah yang diminta oleh Raja Goa untuk berkarya pada saat itu, ya tentu saja di center di pembuatan perahu ya di zaman itu. Nah, nanti belakangan kemudian baru kita melihat yang di Bira ini ya, yang di Bulukumba ini generasi terakhir, generasi belakangan. Ya praktis setelah masa kerajaan Goa Tallo sudah redup, lalu kemudian tumbuhlah di berbagai tempat gitu ya, dengan berbagai macam dinamikanya tersendiri tentunya. Tetapi yang kita coba lacak jejaknya ini adalah dari data-data primer yang ada di manuskrip Kesultanan Goa Tallo. Ya, saya kira itu, dan ini tidak ditutup ini pertanyaan dan klarifikasi, boleh saja ditambahkan atau boleh saja ditanggapi. Oleh karena itu silakan saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan lagi hal-hal yang sekiranya membutuhkan diskusi lebih lanjut. Silakan.
Daingrate tadi sudah kan? Daingrate sudah ya? Oke. Sudah. Oh ya, oke. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian yang Tapi saya mau ada komentar barangkali sedikit. Barangkali yang saya pernah membaca ya bahwa mohon maaf ini kan namanya masih mencari referensi siapa tahu dari bapak-bapak ya ibu-ibu yang hadir juga bisa saling melengkapi atau tentunya bisa lebih membuktikan bahwa sebenarnya saya tertarik dengan tadi bahwa sentra pembuatan perahu itu pada awalnya kan mungkin kebanyakan di Tallo ya. Kalau memang benar itu berarti mungkin asumsi yang menyatakan bahwa sebelum terbentuk kerajaan Tallo kan ada namanya kerajaan Bira pada saat itu yang memang masuk dalam wilayah kerajaan Tallo kemudian ya. Nah, berarti ada kerajaan Bira. Nah, berarti boleh jadi mohon maaf ini boleh jadi ya ini kan dugaan boleh jadi orang-orang yang ada di dalam kerajaan Bira yang di sekitar wilayah Tallo dulu inilah itu mungkin mengalami proses apa segala macam sehingga mungkin sampai ke daerah Bira yang kita kenal dengan sekarang ada di Bulukumba itu barangkali ada kaitannya di situ. Ini yang saya pernah baca barangkali begitu dengannya. Ya, terima kasih. Ya, jadi saya kira ini tantangan bagi siapapun ya untuk melakukan penelitian. Tetapi yang pasti di dalam wilayah Tallo itu ada Bira sebagai sentra. Kalau dihubungkan dengan manuskrip, ya memang di Tallo itulah sentra pembuatan kapal-kapal gua di zaman dahulu ya pada masa kerajaan. Baik, saya membaca dulu beberapa chat. Dan Beta dan Bapak Ibu sekalian bisa mengklarifikasi ini. Ya, ini dari Pak Muhlis Manaba ya. Manaba. Perahu pengangkut ternak unggas adalah Bisian Dangke, asal dari Pangkep, zaman Kerajaan Siang. Ya, saya kira ini kita tidak bisa nafikan keberadaan dari Bisian Dangke ini ya. Jadi ini tambahan informasi bahwa di samping gua juga ternyata ada di Siang jenis ini ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ininya juga ya, fotonya supaya melengkapi perbendaharaan perahu-perahu dari zaman dahulu ini ya, warisan kita bersama ini. Lalu kemudian dari Daim Mansur, Sunda Kelapa Heritage, dalam dokumen pembelajaran milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berjudul Pinisi Si Kapal Ajaib yang ditulis Dedi Arsa, terbit tahun 2017, menjelaskan secara detail tentang seluk-beluk kapal pinisi. Daerah asal kapal pinisi adalah kapal kayu legendaris yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang diperkirakan sudah dibuat sejak abad ke-14 atau tahun 1400. Ya, saya kira ini sama dengan yang disampaikan Daingrate ya, dan ada bukti-bukti manuskrip yang bisa kita lacak di Lontara. Cuma memang sampai saat ini kita belum menemukan satu sumber yang bisa dipegang bersama hubungan antara Bira di Tallo dengan Bira yang ada di Bulukumba saat ini. Itu kita belum bisa menentukan satu kesepahaman umum karena memang belum ada riset yang detail tentang itu. Lalu dari Muhlis Manaba lagi, Jeloro dan Katinting lebih kepada istilah belakangan. Ya, saya kira ini sudah dijawab tadi ya, karena sudah bermesin. Lalu Pak Daim Mansur Amin, di Jakarta dan Lampung juga sama disebut Katinting karena memang jenis mesin produk Cina. Waktu itu keluarga saya dulu memiliki perahu Katinting cukup banyak. Oke, ini karena memang sudah mesin ya. Tadi itu karena dia bunyi ting 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 sehingga dinamakan Katinting. Oke. Ya, Aruna Ikatuo. Bagaimana pengetahuan pelaut atau bahari etnik Makassar dalam menentukan arah maupun cuaca dari masa ke masa? Apakah ada di dalam manuskrip? Nah, ini pertanyaan menarik ini. Ini bukan hanya untuk Dembeta ya, tetapi
Bapak Ibu sekalian yang memiliki referensi soal ini ya, apakah ada semacam kitab yang dilihat kalau mau menentukan arah angin atau semacam kompas kali ya di masa itu. Ini silahkan Bapak Ibu sekalian kalau ada informasi soal ini. Kasih Pak, saya coba-coba. Oke, silakan Pak Dokter. Yang pertama terkait dengan Bira, di Bira tadi itu saya kira memang ini sih menjadi dasar di sana pembuatan perahu ini. Ada memang riwayatnya karena itu pembuatan perahu di Bira itu ada ceritanya tenggelamnya itu kapal Amanagapa itu tiga. Jadi ketika itu kapal yang karam itu terbagi tiga, yang terdampar itu terbagi tiga. Ada yang ke arah, ada yang pertama di arah itu bodinya, yang kedua di di Bira, dengan yang satu di Lemo. Iya, itu dasarnya, sehingga orang-orang Bira itu, orang-orang Ara itu dikenal pandai membuat. Jadi tiga komponen di sini perahu yang terdampar, itulah keahlian-ahlian masing-masing. Nah, sekarang saya tidak tahu, mungkin yang menjadi perhatian kita di sini, Deng Gajang, bagaimana 21 perahu ini, kenapa harus lebih dulu mengangkat pinisi? Kenapa enggak melihat ini? Padahal yang 21 ini sangat berperang ke dalam kehidupan orang Makassar ketika itu. Pertama, lepa itu dipakai mengangkut barang, dipakai menangkap ikan. Nah, sekarang kenapa yang jadi heritage ini harus memperhatikan bagaimana mengangkat 21 perahu ini yang bisa menjadi minimal warisan budaya tak benda seperti pinisi. Kenapa cuma pinisi yang menjadi perhatian? Ini mungkin membuka pemikiran kita semua supaya yang 21 perahu ini kita bisa usulkan menjadi warisan benda tak budaya. Benda tak budaya. Maksudnya seperti pinisi sekarang kan diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda. Nah, sekarang kenapa Palari, kenapa yang lain kita tidak bisa? Nah, sekarang mungkin tanggung jawab kita masing-masing dengan adanya Makassar Heritage yang membuat budaya-budaya, mengangkat budaya-budaya yang sudah mau hilang atau punah, itu kita punya tanggung jawab. Saya kira itu udah ya, betul. Ya, makasih Pak Dokter. Jadi saya kira ini menjadi tugas kita bersama. Yang pertama, kita bangga karena sudah ada pinisi. Ya kan? Yang pertama. Tentu tugas kita adalah menambah urut kedua, ketiga, keempat, sampai ke 22 ya. Bahkan ini masih kurang. Ini baru yang populer di daerah Makassar ya. Kita belum beranjak ke daerah utara. Tadi itu ada dari Siang ya, bekas warisan kerajaan Siang. Bahkan di utara, di daerah Parepare ke atas itu juga ada, di samping Sandek yang di ujung. Jadi saat ini memang kita ya Sulawesi Selatan dan Barat kita berbangga lah karena sudah ada dua yang muncul ke permukaan ya. Di samping pinisi ada Sandek. Nah, PR kita bersama adalah menambah lagi daftar, karena banyak bahan bakunya ini. Dari Makassar saja sudah 21. Ya, mungkin dari Bone, dari Wajo sebagai kerajaan yang meninggalkan juga jejak bahari yang luar biasa, tentu juga punya ciri khas ya. Yang itu menjadi PR kita bersama. Agar semakin mempertegas bahwa memang nenek moyang kita itu memang pelaut. Karena buktinya ini bukan hanya pinisi, tetapi ternyata ada puluhan jenis perahu ya yang diwarisi oleh para leluhur kita di Sulawesi Selatan dan Barat. Makasih Pak Dokter, ini masukan penting. Mudah-mudahan kita semua bisa mengawal ini ke depannya gitu ya, melalui heritage yang ada. Ya, silakan Beta mau komentar. Siap. Ada beberapa ini dekat mau saya jawab untuk penahan. Jadi tidak keliru. Ini sih ya tadi sempat disinggung pada abad 14 itu sudah terbantahkan oleh seminar yang diprakarsai Kemenko Maritim di Jakarta pada bulan kalau nggak salah Agustus 2016.
Horst Liebler juga ikut pada saat itu, kalau nggak salah. Tidak menemukan satupun kata finisi di Epos Lagaligo oleh Kemenko Maritim ini di Jakarta 2016 yang lalu. Nah, terus kompas, jenis apa kompas? Belakangan ini disebut Kotika. Sempat saya juga publikasi, Kotika ada berbentuk kompas 8 mata arah angin. Dulunya ini juga ini sempat disinggung ini pada masa Raja Gua ke-10, ia minamparke kompas. Sekarang lebih dikenal dengan nama Kotika. Terus Bira di Talo sama Bira di Bulukumba itu tidak ada hubungannya sama sekali. Pada saat perluasan wilayah Raja Gua ke-10, terakhir kata-katanya Manaiki Mae, Ambetai Bulukumba, Wero, Angale Sak Bukatina, Rubiraya, Tusilaira kan. Itu kan jelas sudah itu bahwasanya ada Bira tidak pada masa itu. Nah, sama halnya Kajang juga ada di Takalar sama Kajang di Bulukumba untuk saat ini. Mungkin itu kita. Terima kasih. Ya, oke. Oke, makasih ya. Jadi saya sedikit menggarisbawahi ini. Jadi ternyata Bira tadi yang kita komunikasikan itu dari Ngirate, ini dijawab oleh manuskrip sendiri. Manuskripnya Kerajaan Gotalo ya. Memang di situ dikatakan Bira itu termasuk daerah yang ditaklukkan oleh Goa, Bira Bulukumba maksudnya. Artinya apa? Berarti bukan Bira baru dong kalau gitu ya. Bira yang memang sudah ada, lalu kemudian Raja Taluk ke sana. Jadi entahkah ada hubungannya sebelum itu ya kita tidak tahu. Tapi menurut manuskrip itu adalah daerah yang sudah ada sebelum Raja Taluk ke sana menaklukkan wilayah-wilayah yang ada di sekitar Bulukumba dan sekitarnya saat ini. Oke, ini ada dari chat lagi, Bapak Ibu sekalian, dari Tetanyau. Saya tertarik dengan penamaan Pajala Jawa. Sejarahnya bagaimana ya sampai disebut Pajala Jawa? Apa karena kapal ini meniru bentuk dari luar Sulawesi ya atau bagaimana ya? Ya. Tadi Pajala Jawa dan Beta tadi udah disinggung kan di awal tuh. Siap. Mungkin mengulangi lagi. Pajala nih, perahu Pajala Goa ini ada 2 tipe. Pajala Lompo sama Pajala Jawa. Pajala Jawa artinya yang besar. Pajala Jawa yang besar. Pajala Jawa ini Pajala yang lebih sederhana, lebih kecil. Bahasa Jawa dalam arti bahasa Makassar itu sederhana, biasa, kecil. Itu aja. Ini ya lebih kecil dari Pajala Lompok. Oke. Ya, jadi ini sekaligus ya bukan dari Jawa, dari Pulau Jawa bukan. Itu bahasa Makassar asli itu Jawa. Ya. Oke, jadi ini sekaligus pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Jawa dalam Hasana Makassar kuno, bahasa Makassar kuno, Jawa itu artinya dia lebih di bawah, lebih kecil, lebih sederhana, lebih pokoknya menempati posisi yang lebih di bawah. Itu dalam tata bahasa Makassar kuno gitu ya. Itu pemahamannya. Jadi tidak berarti bahwa Pajala Jawa ini lalu kemudian itu dari Jawa. Ya kan? Nah, ini yang perlu dipahami dan sampai saat ini kecuali generasi muda yang lahir usia 20-an ya, 20-an ke sini ini itu memang sudah tidak mengenal kosakata Jawa dalam Hasana bahasa Makassar, tetapi saya kira tahun-tahun 80-an ke bawah pemahaman itu masih berlaku umum di masyarakat, di orang-orang Makassar tentang konotasi dari Jawa itu dalam pergaulan sehari-hari. Jadi bukan barangkali terkait dengan intonasinya ya. Jawa. Kalau yang tulisannya dilihat Jawa, tapi mungkin penekanan intonasinya Jawa. Jawa itu ya mungkin yang mengarah kepada sederhana. Iya. Barangkali ya. Intonasinya betul. Iya.
Ya, saya kira itu. Jadi ya apa namanya, yang pasti ini bukan merujuk kepada perahu yang dari Jawa ya. Bukan, Betul, betul. bukan. Tapi Jawa, tapi memang tertulis Jawa. Ya, Tapi ya. mungkin intonasi pembacanya harus ada tekanan di belakang. Jadi Jawa itu menunjukkan sederhana. Ya. Oke, jadi seperti itu. Ini masih ada dari chat lagi, silakan saya bacakan lagi ya. Oh ini ya, oke, dari Mbak Fitri. Ya, nanti ada filenya, nanti kita akan sampaikan. Dan sebagai informasi lagi pada Bapak Ibu sekalian yang butuh sertifikat dari bincang-bincang kita malam hari ini, silakan Pak Guru Akbar Amri untuk bisa men-share di kolom chat ya. Apa namanya, link yang mesti diisi untuk mendapatkan sertifikat. Di situ langsung diisi dan langsung sertifikatnya bisa terkirim dari apa namanya, dari tim ya, tim MCH. Oke, ini ada lagi chat dari Daeng Mansur. Kalau kita ke Leang Sumpambita di Pangkep, wah ini Mbak Sekar sudah sampai ke sana ya. Di sana ditemukan gambar perahu, cap tangan dan lain-lain yang konon itu berasal dari 3.500 sampai dengan 500 tahun sebelum Masehi. Ya, ini baru-baru memang dirilis ini ya, udah ribuan tahun. Nah, hal ini membuktikan kebaharian Bugis atau Makassar sudah ada sejak zaman dahulu, ya benar. Bahkan ada temuan lain di Leang Tedonge yang jauh lebih tua. Ya, saya kira itu memang Daeng Mansur. Jadi saya kira ilmuwan tahun lalu sudah merilis ini, dan ini memang luar biasa, dan kita ya patut berbangga karena ternyata ada banyak temuan-temuan arkeolog yang usianya itu jauh lebih tua, dan bahkan kita tidak bisa lagi apa namanya ya, tidak punya kemampuan untuk menelusuri lagi itu kalau bukan secara saintik ya, karena generasi kita ini ya paling jauh hanya masa-masa kerajaan, ya kan, abad-abad paling jauh abad 14, di bawah abad ke-10 kita udah, apalagi di sebelum Masehi, wah itu memang saya kira gitu ya. Kemudian leang-leang juga di Maros itu juga jauh lebih tua karena itu memang 5.000-an tahun ya. Dan di sana juga ada gambar perahu. Ya, jadi ya saya kira memang orang Sulawesi Selatan ini ya, baik dari masa purba, kalau kita melihat dari temuan-temuan arkeolog, itu memang sudah ada gambar-gambar yang mengidentifikasi, diidentifikasi sebagai perahu. Ya. Jadi saya kira sangat wajar apabila manusia-manusia yang kemudian belakangan hidup di wilayah Sulawesi Selatan khususnya ini, dan tentu saja Barat ya, itu mewarisi DNA maritim gitu ya. Ya tentu seiring dengan perkembangan waktu, lalu kemudian muncullah berbagai jenis perahu-perahu itu, baik untuk peruntukan penangkapan ikan, nelayan, perdagangan, transportasi, bahkan militer dan seterusnya. Seperti itu. Oke, Mbak Sekar masih mau menyampaikan sesuatu, silakan. Ya, saya tadi mau menanggapi sebetulnya yang disampaikan Pak Samsul Bahri yang mengenai kapal pecah 3 itu dikaitkan dengan kisahnya Saweri Gading. Ya. Jadi masih tanda petik sebetulnya itu bukan catatan sejarah gitu kan ya, karena Saweri Gading kan kisah sastra gitu. Jadi itu dikaitkan juga dengan tradisi pembuatan perahu pinisi. Nah, itu catatan tersendiri sih. Jadi kalau kita mau harus menggali lebih jauh lagi mengenai manuskrip atau catatan terkait dengan pembuatan perahu-perahu ini. Nah, kenapa pinisi sudah menjadi bagian dari masuk dalam warisan tak benda, itu karena banyak yang melakukan riset tentang pinisi dan sampai sekarang pinisi masih dibuat. Sementara perahu-perahu yang lain yang ditampilkan di sini itu sudah hampir tidak pernah dilihat lagi. Gitu. Jadi perahunya sudah tidak ada. Ini kita punya fotonya, tapi waktu saya ke Bulukumba itu memang hanya menemukan perahu pinisi, hampir tidak ketemu perahu-perahu yang lain, perahu penangkap ikan gitu kan.
yang ditampilkan di sini sudah hampir tidak ada. Jadi kalau kita mau ini masuk dalam warisan tak benda minimal yang nasional, ya harus ada yang menuliskan gitu kan ya, tentang pembuatannya, di mana pemakaiannya. Ini yang jadi PR kita bersama untuk menuliskan catatan ini. Itu sih Daeng Gajang sebetulnya. Jadi PR sama-sama buat kita nih. Kalau saya tadi kan penasaran sebetulnya dari bahan bakunya bagaimana, pembuatannya seperti apa. Dan satu lagi, saya pernah berdiskusi dengan nahkoda kapal di apa namanya di Raja Ampat. Dia orang Bugis Mandar. Dia mengatakan bahwa untuk navigasi, kemampuan navigasi nahkoda itu pengetahuan yang disampaikan apa namanya secara lisan. Jadi saya juga belum menemukan dokumen tertulis mengenai pengetahuan navigasi yang apa dimiliki oleh para nahkoda kita. Jadi kemampuan navigasi, membaca bintang gitu kan ya, membaca apa namanya apa ombak sehingga bisa bersandar dengan baik meskipun ada ombak yang kencang, itu semuanya dari pengalaman, dari pengetahuan yang disampaikan ketika praktek. Jadi itu pun belum ada yang menuliskan secara detail seperti apa gitu loh kemampuan navigasi kita. Kalau yang sekarang justru nahkoda kita justru kemampuan navigasi yang secara alami semakin berkurang karena tergantung dengan peralatan modern. Seperti itu Daeng Gajang. Iya, makasih Mbak Sekar. Memperkaya hasanah pemikiran kita tentang pelestarian dari warisan budaya kita ini ya. Bisa saya tambah sedikit. Oke. Silakan Pak Samsul. Saya kira Bu Sekar betul sama dengan saya tentang navigasi ada saya pegang navigasi Bugis. Saya kira katanya ketika kita berbicara Makassar, Toraja, Mandar, ketika ada di dunia luar itu semua orang mengatakan Bugis, Bugis Mandar, Bugis Makassar, Bugis Jawa, Bugis apa, Bugis Toraja. Jadi orang Bugis. Nah, saya takut saya belum baca semua itu navigasi Bugis bukunya, tetapi saya ada kecurigaan bahwa di situ berbahasa ada keterlibatan orang Makassar, bukan cuma orang Bugis. Betul. Jadi kalau artinya ada buku sepegang itu, ada buku saya itu navigasi. Kebetulan itu di Bulukumba saya juga pernah saya ada tulisan. Tapi yang saya tulis itu keberlanjutan apa namanya ekosistem budaya Pinisi. Artinya begini Bu, saya mau melihat begini. Ketika Pinisi itu dijadikan warisan budaya dunia, tanggung jawab kita itu bagaimana caranya membuat apa namanya melihat bahan baku termasuk bagaimana mempopulerkan kembali itu supaya anak-anak generasi kita bisa mengenal. Seperti di Bulukumba, yang pertama ada organisasi pemuda di sana itu membuat apa namanya souvenir itu dari bagaimana melihat itu Pinisi bisa diperkenalkan di mana, jadi oleh-oleh apalah, termasuk miniatur. Ini ada di belakang saya miniatur. Ini miniatur satu karya apa namanya SMK Pelayaran, bukan SMK apa namanya SMK Kemaritiman di Bulukumba. Di sana Bulukumba luar biasa. Di sana ada sekolah kemaritiman khusus untuk apa namanya ini karyanya, salah satu karyanya ada di belakang saya. Yang kedua Pemda Bulukumba itu membuat undang-undang bagaimana caranya melindungi dan menanam pohon minimal bahan bakunya yang kayak kayu jati, karena susah tumbuh katanya kayu yang dibikin lunas itu harus dari Kalimantan, atau dari Tenggara atau dari Palu. Itu untuk di Sulawesi Selatan susah. Saya kira itu Bu Sekar, saya kira itu kan saya. Iya, artinya tentu saja daya dukung alam terhadap apa yang menjadi karya-karya peradaban masa lalu ini juga turut serta mempengaruhi ya. Karena walaupun pandai membuat perahu dari kayu, kalau bahan bakunya sudah tidak ada ya saya kira itu juga jadi masalah. Dan seterusnya. Jadi saya kira itu luar biasa. Saya persilahkan ini Aruna Ikatuo, Pak Dr. Rengko ini silakan.
Iya, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati partisipan semua dimanapun berada. Mohon maaf, kamera saya tidak buka karena saya lagi santai sama keluarga. Tidak pas momennya kalau saya buka kamera saya. Betapa banyak transportasi laut masyarakat Makassar, etnik Makassar, masyarakat Kerajaan Goa pada eranya ya. Tapi saya cenderung berpikir di luar bahwa masyarakat Goa itu masyarakat maritim. Terlepas dari itu, satu pertanyaan saya, ketika masyarakat maritim dianggap jaya, di mana posisi masyarakat agraris? Jangan-jangan justru masyarakat Goa ini masyarakat agraris yang kalau bahasa perdagangnya justru dia jadi eksportir pangan ke dunia. Kalau misalnya di Maluku kan jalur rempah itu tidak dinafikan lagi. Jangan kita ini di sini di Sulawesi Selatan ini di Goa terutama di Kerajaan Goa itu justru masyarakat agraris yang muatannya perahu-perahu itu beras atau makanan pokok di bahasanya. Karena pada saat itu kita bisa lihat misalnya kawasan Panakukang itu kan tanah-tanah karang pada saat itu, termasuk Tamalandria dan sekitarnya itu persawahan di situ semua yang dekat dengan laut. Termasuk di Takalar itu sampai saat ini itu tanah-tanah yang sekian abad sudah ada. Jangan-jangan kita ini bukan hanya sekedar budaya maritim, kita jago pada saat itu. Jangan-jangan kita agraris ya. Saya kadang-kadang bertanya. Kalau di naskah-naskah lain juga, saya sementara mencari sampai saat ini membaca juga naskah-naskahnya. Di mana posisi masyarakat agraris ketika masyarakat Laut Jaya? Apakah itu perahu-perahu itu pada saat itu fungsinya apa? Jangan-jangan justru fungsinya adalah untuk masyarakat agraris. Pak Bet, itu sekedar pertanyaan, mudah-mudahan bisa jadi bahan perlindungan. Saya tunggu ilmu tak dari kita semua. Pak Bet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Saya kira itu menjadi wacana ya, karena itu butuh kajian yang lebih serius lagi. Boleh saya menanggapi, Deng Gajang, soal itu? Boleh. Jadi saya pernah diskusi dan harus dicari lagi, digali, tapi sebetulnya di Sulawesi Selatan itu ada, jadi kalau melihat bahwa kita punya catatan, bukan catatan sih, di leang-leang itu, di daerah Maros, leang-leang Sumbang Bita, itu kan ada lukisan di gua yang perahu. Kemudian tidak ada lagi dokumentasi terkait dengan kemaritiman di Sulawesi Selatan. Baru muncul lagi di tahun 1600-an di zaman Sultan Hasanuddin ketika ada Amanagapa. Nah, di antara itu mestinya di Sulawesi Selatan tradisi yang berkembang adalah tradisi agraris pada saat itu, ketika tidak ada catatan terkait dengan kemaritiman sebetulnya. Jadi ada jeda di daerah Sulawesi Selatan. Saya harus gali lagi catatan-catatan dokumentasi yang ada di rumah terkait itu. Tapi saya pernah mendiskusikan itu, dan di antara hilangnya tradisi kemaritiman di Sulawesi Selatan, di antara itu adalah tumbuhnya tradisi agraris. Gitu. Ya. Silakan. Bisa, ya, makasih, saya tanggapi juga. Mbak Sekar, makasih. Ya. Bisa ada yang sedikit. Ya, silakan. Saya kira ada benarnya ya Bapak tadi bilang jangan-jangan kita negara agraris. Menurut saya kan konsep negara maritim itu kan pertama itu luas wilayah laut, itu sudah jelas bahwa di Selatan itu luas wilayah lautnya itu jauh lebih luas dibanding wilayah daratan. Yang kedua, penduduknya juga rata-rata lebih besar berorientasi ke maritim. Banyak. Jadi sepanjang kita lihat wilayahnya selatan, sepanjang dari Bulukumba sampai di Pare itu masyarakat pesisir, dan pekerjaannya itu berorientasi ke laut. Itulah sehingga menjadi kami berani mengatakan bahwa Selatan itu daerah maritim. Yang kedua, aktivitas masyarakat hampir berapa persen itu di laut. Saya kira kita tidak bisa menampik bahwa kita bukan negara daerah maritim. Yang kalau kita dikatakan bahwa apa kaitannya dengan
daerah agraris, ya pasti ada kontribusinya, pasti ada integrasi di dua komponen ini. Ketika mereka berlayar pasti kan mengangkut barang ini, hasil bumi, nggak mungkin dia jalan. Tetapi ketika dia pulang juga kan mengangkut hasil bumi di daerah lain seperti garam itu bawa ke Makassar. Jadi memang susah kalau menurut saya. Dua buah logam yang tidak bisa tidak tahu ada ujung pangkalnya, pasti terkait, Pak. Sama kalau kita berbicara yang mana duluan telur dan ayam, itu susah dipisahkan. Saya kira itu pendapat saya, Pak, masukan sedikit. Ya, terima kasih Pak Dokter, saya kira memperkaya ya, dan saya kira ada banyak referensi yang kita bisa kaji lagi lebih dalam khusus ini untuk menentukan titik beratnya apakah maritim atau agraris ya. Nah, itu banyak referensi yang kita bisa baca. Namun sebelum saya berlanjut lagi, saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, di kolom chat sudah ada link yang dikirim oleh saudara kita Akbar Amri. Silahkan diisi bagi yang butuh sertifikat. Ini sekaligus sebagai absensi ya, yang bertanya tentang apakah ada absensi, silahkan aja diisi itu. Kemudian saya bacakan dulu sebelum saya handing over ke Dendri Ujung ini. Tapi Teka, mau nambahin tadi. Ya, jadi ini silahkan yang link itu ya diisi, dan itu akan otomatis kami akan respon oleh Pak Akbar Amri. Silakan Dan Beta menanggapi, dan sesudah itu saya over ke Dendri Ujung ya sebagai host yang asli ya. Silakan. Siap. Silakan Beta. Tadi ditanyakan apakah gua pada saat itu, gua atau lo pada situ agraris. Ya, sangat agraris. Di manuskrip sendiri dikatakan pada tahun 1530 setelah mengalahkan Maros sampai ke Pemberantasan Takal itu wilayah daerah subur sebelah timur Goa saat ini. Terus apa garisnya rempah-rempah? Ya, itulah campuran di Makassar saat ini. Kan banyak rempah-rempah di dalam itu. Puluhan. Nah, terus peternakan. Di sini juga tadi kapal Benawa ini kan tipe pengangkut ternak dari Makassar ke Makassar. Itu kita. Ya, silakan. Dendri Ujung, silakan Dendri Ujung. Ya, Dendri Ujung silakan. Dendri Ujung, ini ada Pak Prof kita ini mau bicara. Ya, saya boleh bicara, Pak? Silakan Pak Prof, silakan. Ya, Pak Prof Japar Haruna, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Kita ini sejak dahulu sudah dikatakan orang Makassar ini pelaut ulung. Tapi tidak susah kita buktikan bahwa kemaritiman ini kita tidak bisa ambil manfaatnya yang lebih banyak sekarang ini. Bahkan kapal-kapal pinisi beberapa tahun lalu bahkan sudah ketinggalan dan dilarang lagi dibikin di Bira atau di Palengo, di Bangkala. Akhirnya para pedagang-pedagang itu sekarang bangkrut. Nah, kita tidak bisa buktikan, Pak. Tinggal nyanyian saja, nenek moyangku orang pelaut. Nah, tinggal itu aja, Pak. Kita tidak bisa buktikan bahwa kita ini negara maritim terbesar. Tetapi kita juga tidak bisa buktikan bahwa kita ini adalah negara agraris. Sekalipun tadi sudah disebutkan bahwa ya barang-barang hasil pertanian bisa diangkut dari misalnya dari pulau ke pulau, dari Jeneponto bisa mengangkut garam ke mana-mana, ke Kalimantan dan seterusnya. Ya, garam juga tidak bisa diberdayakan, Pak. Karena pemerintah sekarang ini kelihatannya sangat liberal, sangat tersentralistik di mana-mana, tidak memberikan kesempatan kepada fasilitas atau sumber-sumber yang ada di Makassar. Nah, syukur-syukurlah kita bisa berdiskusi sekarang ini. Saya ada di Kalimantan sekarang, Pak. Tapi 2 minggu lalu saya ada di Jeneponto. Dan saya sangat miris sekali dan saya sangat sedih sekali melihat produk garam di sana. Tiba-tiba hujan deras, habis. Tidak dikirim ke pulau lain, ya ditahan lagi katanya tidak beriodium.
Kenapa tidak diberdayakan atau diberikan ini? Diolah oleh pemerintah atau diberikan fasilitas oleh pemerintah untuk bagaimana membuat garam yang berodium dan bisa berlaku di mana-mana. Jangan lagi dalam bentuk kristal-kristal. Ya, sangat malu saya Pak di Kalimantan kalau ada garam dari sana masih bentuk kristal. Kalah dari garam dari Pulau Madura. Nah, sementara orang Makassar banyak juga di Kalimantan, termasuk saya, sudah 35 tahun saya di sini. Ya. Ada buku yang pernah saya tulis, Pak. Indonesia, negara maritim terbesar di dunia. Tidak bisa kita buktikan. Tidak bisa lagi orang Makassar yang berlayar ke aborigin sana. Sementara orang aborigin di Australia ini tidak bisa lagi. Sampai ke Madagaskar. Tidak bisa lagi seperti Syekh Yusuf dulu. Tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Ini perlu kita pikirkan bersama kepada pemerintah-pemerintah yang khususnya yang ada pemerintah Sulawesi Selatan dan khususnya di Kota Makassar dan sekitarnya. Mulai dari tadi dicerita dari Bulukumba sampai ke Parepare atau bahkan dari Sinjai, Pak. Dari Bone, keliling di pantai itu. Mulai dari Palopo di semua pesisir pantai. Dari Teluk Bone sampai Laut Sulawesi sampai Selat Makassar. Itu semua. Nah, rata-rata semua perantau Pak ada di sini. Orang Sulawesi Selatan di Kalimantan Timur ini, kebetulan saya pengurus KKSS di sini, 35% Pak orang Sulawesi Selatan ada di sini. Nah, belum lagi tempat-tempat lain di Irian Jaya, di Papua, tolong pemerintah setempat, khususnya yang berkepentingan di situ, itu saja saran saya Pak. Terima kasih banyak. Tidak usah lagi kita bincang-bincang tentang demokrasi. Orang Sulawesi Selatan itu paling demokratis sekali sejak dulu dari nenek moyangnya. Ya, tidak usah lagi kita ini. Nah, mari kita pelihara itu sekarang. Sekarang saya lihat setelah saya biasa bolak-balik dari Jeneponto, Makassar, Goa, Takala dan seterusnya, Bulukumba ke Kajang, nilai-nilai demokrasi itu memang sudah luntur juga Pak. Pilkada saja orang bersaudara baku musuhan 5 tahun. Nah, kalau 2 periode bermusuhan 10 tahun. Ini perlu kita perbaiki di sana, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih orang tua kita, Bapak Profesor Dr. M. Jafar Haruna dan Tutu. Saya kira ini nasihat bagi kita semua ya. Bagaimana kemudian kita punya tanggung jawab untuk menjadi jembatan pelestarian dari warisan leluhur kita di Sulawesi Selatan ini. Karena begitu kaya, tapi daya dukung untuk melestarikan itu makin hari semakin menipis, sehingga memang membutuhkan konsentrasi ekstra untuk bisa kemudian bangkit lagi ya seperti sedia kala. Silakan dari Lebang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam. Ya, salam semuanya. Saya tertarik tadi menambahkan sebelumnya Bapak Profesor. Iya ya, menjadi satu renungan yang sangat dalam memangnya kalau kita melihat sejarah kita sebagai terutama di daerah Makassar yang terkenal sebagai pelaut ulung ya. Yang sekarang ini kita cuma bisa nyanyi nenek moyangku seorang pelaut ya, mungkin seperti itu karena kita lihat memang sangat terkenal ya hingga keluar negeri menjelajah dunia. Itu sejarah mencatat bahwa orang Sulawesi sangat terkenal dalam hal sebagai pelaut ulung. Ada 2 sih sebenarnya yang perlu kita garis bawahi di sini, pelautnya dan sebagai produksi dari kapal itu sendiri berarti ya. Yang saya lihat karena saya juga kebetulan di sekitar saya keluarga pelaut ya, jadi saya melihat di sekolah-sekolah pelaut itu hingga saat ini yang saya lihat ada 2 jurusan, ada nautik sama engineer. Nah, yang memang tetap sampai saat ini pelaut banyak sekolah-sekolah pelaut di sana juga ada STIP, ada di Barombong juga ada ya, sehingga melahirkan banyak pelaut. Tapi yang saya lihat ini yang kurang itu adalah bagaimana cara untuk genetik yang generasi kita ini
mewarisi kemampuan arsitek tekniknya untuk membuat satu produk, setidaknya itu melanjutkan pengetahuan yang dari zaman terdahulu, katakanlah seperti itu. Karena yang saya maksud bahwa hanya pelautnya saja yang dicetak, tapi arsitek-arsitek untuk katakanlah teknik para technical yang untuk membuat perahu itu yang saya pikir itu butuh sekolah khusus atau bagaimana ya untuk meneruskan kemampuan skill daripada leluhur-leluhur kita dulu. Itu satu. Terus kemudian apa ya yang menjadi delik daripada kita saat ini yang seperti kata Pak Prof tadi itu bahwa banyak ya, termasuk sekarang itu yang ternyata di pemerintahan hanya lebih fokus terhadap hal-hal tertentu, tidak merata, tidak menyeluruh, termasuk tadi masalahnya garam aja gitu, katakanlah seperti itu. Itu terkebelakang, katakanlah ada pihak-pihak tertentu atau ada produksi tertentu yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Nah, ini kira-kira saya lempar pertanyaan ini ke sahabat-sahabat di sini. Apa yang menjadi langkah atau setidaknya teman-teman di sini di Heritage, apa kira-kira ya sumbangsi kita untuk supaya apapun yang ada di kemudian hari itu tidak hilang yang menjadi apa yang sudah menjadi kekayaan kita sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Dan Lebang. Mohon maaf, selanjutnya saya persilakan Dan Rujuk untuk mengambil alih dulu karena ada satu hal yang perlu saya lakukan. Silakan Dan Rujuk ambil alih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Deng Gajang. Kita silakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya untuk saat sekarang di handover kepada saya sapa-sapa dulu. Profesor, ada Pak Profesor Jafar Haruna ini di Samarinda, Alimal Lombasi dan Jengka Karensan Robone. Terus Pak Dr. Samsul Bahri, dan ada juga ini yang mulia dari Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, yang saya lihat Prof. Nani dari Keraton Surakarta Solo. Ya, boleh. Ini malam memang diskusinya sangat menarik tentang kapal-kapal dan perahu-perahu yang dimiliki oleh Kerajaan Makassar Tanlo, Kerajaan Gua Tanlo. Oke. Untuk menanggapi, saya pikir silakan Den Beta kalau bisa ditanggapi yang terakhir masukan dari Den Lebang. Tadi Prof Nani mau bicara itu. Oh silakan Pak, silakan Bu Prof. Ya. Saya persilakan Bu Prof untuk ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon maaf, saya salah WIT-nya. Hafalannya WIB, ternyata WIT, jadi saya masuknya sangat terlambat, mohon maaf. Menanggapi dari tadi statement dari saya, yaitu yang mulia Eti Sukesi, ya. Kebetulan saya meneliti di daerah Jawa Tengah, di pantai utara Jawa Tengah, yaitu daerahnya bernama Juwono, di mana di Juwono itu terdapat banyak pabrik kapal dan bengkel kapal. Dan setelah kami mengadakan, saya 3,5 tahun mengadakan penelitian di sana, dan alhamdulillah sudah menjadi buku dan sudah dicetak bukunya. Nah, saya dapatkan data di sana ketika saya mengadakan wawancara mendalam dengan para pelaut di sana, ya, para pencari ikan di laut dan para pembuat kapal. Ternyata mereka itu belajar dari masyarakat Bugis. Jadi kenapa dia bisa membuat kapal yang gede sekali, ya, satu rumah begitu gedenya. Kemudian banyak sekali juga dijual kemana-mana, dan mereka itu bisa mencari ikan sampai ke Indonesia Timur, yang 6 bulan sekali baru pulang, ada yang 3 bulan sekali baru pulang, dan mereka sudah bisa
hasil dari ikan-ikannya itu sudah bisa dikalengkan dan dijual langsung di laut. Jadi transaksinya di tengah laut. Jadi mereka pulang ke Juwana itu sudah membawa dolar begitu, katakan begitu, dan masyarakat di sana ada satu permukiman yang sangat kaya sekali. Nah, ternyata semua itu dia dapatkan ilmunya dari para pelaut, masyarakat yang melaut di awalnya singgah di Juwana, dan akhirnya sekarang mereka menyatu dengan masyarakat untuk membuat kapal, menjual kapal, ikan di laut dengan hasil yang besar sekali. Satu. Kemudian yang kedua, di Kelapa. Aduh, Mbak Dumba menjadi. Tapi Deng Damar, boleh di-mute? Utaranya Jakarta. Masyarakat juga di sana yang juga dengan ini apa namanya berlayar antar pulau, kegiatan berlayar antar pulau dengan membawa angkutan barang. Jadi saya rasa itu baru dari kedua. Kemudian saya pernah berkesempatan kira-kira 3 tahun yang lalu, yaitu singgah di Robben Island, ya, Pulau Ruben di Cape Town, di mana saya bisa ziarah ke makamnya Syekh Yusuf, ya, di sana. Itu juga di sana masyarakat yang melakukan kegiatan mengakomodasikan dalam pelayaran laut itu juga kebanyakan orang Bugis. Jadi kira-kira itu yang bisa saya share pada di malam ini. Masyarakat Bugis itu sudah mendunia dan juga ilmunya dengan teknik membuat kapal dan strategi di dalam melawan arus. Jadi bagaimana kalau ombak datang, mereka harus bagaimana dan sebagainya, itu masyarakat ahli di bidang itu. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Nani atas ininya penelitiannya selama ini yang telah dikembangkan di daerah Jawa. Nah, ini bisa saya lempar ke peserta, kiranya ada masukan atau tanggapan yang bisa kita sharing sama-sama sebagai penambahan wawasan untuk kita semua. Baik, Pak Samsul Bahri, silakan Pak. Saya kira tadi ada pertanyaan dari saran dari Prof di Kalimantan, bagaimana kita ini sebagai negara maritim. Saya kira usaha pemerintah itu sudah kita, ini ada gaun maritim dari kebudayaan itu bagaimana peneliti-peneliti itu terfokus kepada kemajuan kebudayaan, khususnya terkait dengan jalur rempah. Dengan penelitian jalur rempah yang tentang terkait jalur rempah, saya kira itu memperkuat posisi Indonesia khususnya selatan sebagai jalur rempah. Karena di situ ada bukan cuma melihat bagaimana pelayaran masyarakat nelayan berlayar dari ujung barat sampai ujung timur, tetapi di situ melihat ada beberapa titik, ada pelabuhan, ada tumbuhnya pemukiman baru, itu berkat pelayaran yang dilakukan generasi sebelum kita. Saya kira itu. Yang kedua, ada wacana pemerintah juga sudah mencanangkan jalur tol laut. Saya kira usaha-usaha yang program yang dilakukan pemerintah, saya kira ini semua untuk membuktikan bahwa kita memang negara maritim. Saya kira itu masukan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Samsul. Terima kasih Pak. Ya, makasih banyak Pak Samsul. Coba ini Pak Damar, ini